Halo, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan proses dari perapian bonsai ini, bonsai kelapa. Sebelum mulai videonya, untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe channel YouTube ini. Dengan begitu kalian bisa mendukung channel ini untuk berkembang lagi, membagikan tips-tips cara-cara merawat bonsai dan beberapa tips bonsai lainnya. Jangan lupa like juga dan share ke teman-teman lainnya. Untuk kalian yang baru belajar, kalian bisa ikuti channel ini. Saya akan membagikan beberapa tips-tips dalam membuat bonsai. Pertama, saya sudah menyiapkan wadah ini karena saya tidak ingin area sekitar menjadi kotor setelah dalam saya memproses perapian pot ini, karena saya akan membuka semua tanah yang ada di dalam pot ini. Jadi supaya tidak berceceran atau berserakan, saya menggunakan wadah seperti ini. Saya membeli wadah seperti ini. Teman-teman bisa ikuti atau teman-teman bisa menggunakan langsung saja tanpa wadah. Teman-teman boleh menggunakan cara seperti itu. Baik, langsung kita mulai. Pertama, potnya ini kita tekan sedikit seperti ini agar tanahnya ini lebih gembur. Jadi mempermudah teman-teman ketika mencabut tanaman dari pot. Inilah keuntungan dari penggunaan pot plastik daripada pot beton atau pot semen. Nah, saya rasa ini bisa lihat teman-teman, tanahnya sudah lebih gembur, sudah terlepas dari pot plastiknya. Ada celahnya sudah. Dan ini kita akan buka perlahan. Sudah terlepas. Nah, teman-teman bisa lihat ini perakarannya. Dari ini saya di awalnya saat belajar bonsai, saya pernah mencoba menggunakan medianya dicampur dengan arang, fungsinya agar kelembabannya terjaga. Ya, semacam percobaan lah dari saya. Saya ingin mencoba kalau menggunakan media arang apakah lebih bagus atau bagaimana. Selain itu kan fungsinya menurut saya agar menjadi humus atau menjadi nutrisi nantinya untuk tanaman kita. Ini kita buka dulu, kita bersihkan. Dan cara saya ini berhasil membuat batoknya tidak pecah, karena pas penanaman awal itu saya tanam sampai tertutup tanah seperti ini, otomatis batoknya itu terlindungi dari panas matahari sehingga tidak pecah. Dan ini warnanya masih natural, sengaja karena saya tidak ingin mempernisnya, karena saya lebih suka yang warnanya natural seperti ini secara alami. Kalau saya membuat bonsai kelapa, menurut saya kalaupun pecah itu tidak apa-apa menurut saya, karena itu secara alami masih alami lah istilahnya. Batok kelapa pasti akan pecah seperti itu. Kalau teman-teman buatnya untuk kontes mungkin ya ada aturan tersendiri seperti itu. Karena sudah banyak sekali, saya rencananya akan ekspos dia. Awalnya ini juga saya ingin membuatnya mencengkeram batu, tapi sepertinya tidak berhasil karena perlu waktu yang lebih lama, jadi saya lepas saja. Dan ini adalah akarnya, tapi ini ada beberapa yang sudah akarnya menembus batu. Ini teman-teman, akarnya sudah ada yang menembus batu. Teman-teman bisa lihat batunya menggantung di sana. Nah, ini akan saya tanam dengan mengekspos batoknya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Saya geser dulu. Ini tetap saya gunakan arang-arangnya ini. Selain itu, arang ini juga menurut saya berfungsi juga untuk menyaring air saat penyiraman terjadi. Saat terjadi penyiraman, air akan tersaring dan tanah tidak ikut lanjut di bawahnya. Coba kita ukur dulu, apakah segini sudah cukup. Saya rasa kurang, saya ingin lebih tinggi lagi sedikit agar lebih terekspos akarnya.
ini cukup, lalu saya akan tanam kembali. Nanti tips untuk teman-teman saat mengisi tanahnya jangan sampai penuh sekali seperti ini, itu akan menyulitkan teman-teman dalam proses penyiraman karena airnya itu akan menjadi tumpah karena jarak tanah sama pinggiran pot ini terlalu datar, terlalu seragam seperti itu, terlalu sama. Kali ini kan sudah ada jarak lah, jadi pas proses penyiraman air akan tertampung dulu sehingga tidak tumpah dan lebih optimal, airnya lebih efisien seperti itu. Ini akarnya menghilang ya teman-teman. Program sedikit. Ini tanahnya kita agak tekan sedikit agar pada bagian bawahnya tidak menyimpan ruang udara, jadi semuanya tertutup oleh tanah pada bagian bawahnya juga. Nah, ini jadi kita biarkan saja akar-akar yang masih kecil ini, nanti akarnya juga akan mengering. Akar-akar tidak terkena tanah pada umumnya akan mengering sendiri. Mungkin saya akan letakkan satu batu yang tadi untuk menunjang batoknya ke tengah-tengahnya. Jadi ini ya teman-teman, ini hasilnya program akar tadi. Ini kita biarkan saja dulu. Kalau kira-kira menurut teman-teman sudah selesai program akarnya, tidak akan ada dia ekspos lagi, atau kalian mau menggunakan pot yang tetap seperti ini, teman-teman bisa mulai menambahkan lumut misalnya untuk mempercantik atau finishing dari bonsai teman-teman. Dan ini tanahnya ini masih berongga, jadi saya akan siram dulu agar tanahnya ini mau meresap. Nah, seperti itu. Dan juga buat teman-teman, pot dan proporsi tanah yang bagus itu, tanahnya itu akan bocor pada bagian, maksudnya airnya itu bakal bocor pada bagian bawah seperti ini. Nah, ini airnya bakal merembes, berarti proporsi tanah, komposisi tanahnya bagus. Karena kalau teman-teman menggunakan tanah padat sekali, itu akan menyulitkan air untuk tumbuh sana, sehingga menyebabkan pembusukan akar pada bonsai teman-teman. Atau tanaman apapun juga itu akan menyebabkan pembusukan akar karena air tidak bisa keluar atau sulit keluarnya di pada bagian bawah pot seperti ini. Ini kita biarkan dulu supaya memadat dulu pada bagian tanahnya. Jadi sekian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like juga tentunya. Dengan begitu teman-teman sudah mendukung channel ini untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Salam tambah koleksi teman-teman.